adakanlah walimah. Aulim, adakanlah walimah, walau bisyatin, walaupun hanya dengan seekor kambing. Nah, ini juga menjadi rujukan hadis ini ya, menjadi rujukan tentang sunnahnya mengadakan walimatul urs, ya, mengadakan walimah pernikahan, ya, walimah pernikahan. Karena Rasulullah mengatakan adakanlah walimah walaupun hanya dengan memotong seekor kambing. Adakan makan-makan untuk apa? Untuk mengumumkan gitu. Untuk mengumumkan pernikahan itu. Kan pernikahan itu harus diumumkan begitu. Ya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan dalam perang Tabuk, dalam perjalanan di perang Tabuk kan, perjalanan dari Tabuk dari Madinah ke Tabuk itu lumayan ya. Walaupun Tabuk itu sekarang dia menjadi, kalau sekarang nih, jadi bagian dari provinsi Madinah ya. Jarak dari dari Madinah ke Tabuk itu di masa Rasulullah SAW itu dicapai dengan perjalanan 20 hari ya, gitu, 20 hari, cukup jauh ya. Nah, di perjalanan Rasulullah SAW pernah tertinggal sholat subuh. Karena apa? Karena memiliki hajat, mau buang hajat ya. Nah, itu kemudian diantarlah oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Rasulullah itu diantar. Setelah buang hajat kemudian dikasih air wudu oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Setelah itu pas ke tempat orang-orang yang sedang sholat, ternyata sholat sudah mulai. Yang menjadi imamnya Abdurrahman bin Auf ya. Maka Rasulullah kemudian bermakmum kepada Abdurrahman bin Auf. Ini diriwayatkan di banyak hadis ya. Ada hadis riwayat Muslim, riwayat Abu Dawud, kemudian ada hadis riwayat Ahmad gitu. Ini artinya hukumnya boleh gitu ya, seorang imam bermakmum kepada dalam kondisi tertentu gitu ya, diperbolehkan bermakmum kepada orang yang bukan imam kepala negara gitu ya, diperbolehkan. Pernah terjadi percekcokan ya, namanya juga manusia ya, antara sahabat, antara Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf ya. Tidak diceritakan di dalam hadisnya karena apa gitu ya percekcokannya, tapi sampai-sampai Khalid bin Walid ini mencela Abdurrahman bin Auf. Nah, ketika mengetahui itu, ketika mendengar hal itu, Rasulullah SAW kemudian bereaksi ya, ketika Khalid bin Walid ini mulai mencela Abdurrahman bin Auf. Kata Rasulullah, la tasubbu ashabi, jangan kamu mencela sahabat-sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban, kalau seandainya salah seorang dari kalian itu berinfak emas seperti gunung Uhud, oh, kan gede sekali ya gunung Uhud, emas gede gunung Uhud gitu ya. Apa kata Rasulullah? Ma balago mudda ahadihim wala nasifahu, maka tidak akan menyamai satu mud infak salah seorang dari sahabat, dari mereka itu dari sahabat, dan tidak pula setengahnya. Jadi infaknya infaknya sahabat satu mud, infak kita emas sebesar gunung Uhud diinfakkan gitu, dibandingkan dengan infaknya sahabat satu mud ya. Itu tidak sebanding ya. Tidak sebanding gitu dengan infak para sahabat.
Karena pas sahabat ini memiliki keutamaan berjuang bersama Rasulullah SAW, membantu Rasulullah SAW gitu. Sedangkan kita ini kan generasi penikmat perjuangan begitu ya. Mereka ini orang-orang yang berjuang, kita generasi penikmat perjuangan kan gitu. Ya. Ya. Jadi derajat para sahabat ya tidak bisa kita samai. Ya. Nah, kemudian ini ada sebuah riwayat dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku bersaksi atas 9 orang bahwa mereka di surga. Maksudnya disebut oleh Rasulullah SAW sebagai orang ahli surga gitu. Nah, sebetulnya orang yang ke-10 itu ya dirinya sendiri, Sa'id bin Zaid ya gitu. Nah, kemudian mengapa demikian? Kemudian dia menjawab, aku pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Bukit Hiro. Di Bukit Hiro itu mungkin di Jabal Nur ya. Ini di riwayat yang lain ada menyebutkan Bukit Uhud. Di riwayat yang lainnya lagi ada banyak juga disebutnya Bukit Hiro ya. Wallahu a'lam ya. Lalu Bukit Hiro itu, Jabal Nur itu, kalau merujuk ke hadis ini, itu tiba-tiba bergoncang. Kemudian Rasulullah mengatakan, diamlah wahai Hiro, diamlah wahai Hiro, karena di atasmu ini ada seorang nabi, kemudian ada seorang siddiq, maksudnya Abu Bakar, ya, atau para syahid, ya, orang-orang yang akan mati syahid, gitu. Nah, kemudian ditanya Sa'id bin Zaid itu, siapa mereka yang bersama Rasulullah pada saat itu? Kemudian Sa'id bin Zaid mengatakan Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha, Zubair, Sa'ad, dan Abdurrahman bin Auf. Nah, jadi Abdurrahman bin Auf itu disebut salah satunya. Kemudian siapa yang ke-10? Kan itu baru 9 tuh, gitu ya. Kemudian kata Sa'id bin Zaid, ya aku sendiri itu yang ke-10 disebut. Nah, ini Abdurrahman bin Auf itu tidak mati di medan jihad, tapi disebut sebagai syahid. Ya, disebut sebagai syahid oleh Rasulullah SAW. Nah, Abdurrahman bin Auf ini tadi sudah disebutkan, beliau ini adalah sahabat yang sangat giat dalam berniaga. Ketika meninggal, hadirin hafizakumullah, dia ini mempunyai 1000 unta. Bayangkan namanya sami sarang punya 1000 sapi gitu ya. 3000 kambing. Kemudian 100 ekor kuda. Dan dia itu mengelola ladang pertanian di Jurf ya, yang pengairannya saja membutuhkan 20 unta. Berarti ladangnya cukup luas begitu ya, sehingga membutuhkan untuk pengairannya membutuhkan 20 unta ya. Nah, yang menarik ya, Abdurrahman bin Auf ini menjadi andalan penduduk Madinah. Bila anu bade ngadamal bank atau BMT, namanya BMT Abdurrahman bin Auf ya. Karena ini kata Tolha bin Ubaidillah ya, kata Tolha bin Ubaidillah, penduduk Madinah sangat mengandalkan Abdurrahman bin Auf dalam hal harta. Sepertiga mereka berhutang. Bayangkan ya, satu kota lah gitu, satu kota ya, ibaratnya misalnya saujung berung gitu misalnya. Saujung berung tuh sepertiganya berhutang kepada Abdurrahman bin Auf. Sepertiganya lagi
dilunasi hutang-hutangnya oleh Abdurrahman bin Auf. Dan sepertiganya lagi disambung silaturahim melalui pemberian kepada mereka. Wah, ini mah diberi gitu ya, sepertiganya lagi. Karena para sahabat Rasulullah SAW, termasuk di dalamnya adalah Abdurrahman bin Auf, ini memang punya kebiasaan infak. Ya, punya kebiasaan infak. Kalau nggak salah saya pernah menyampaikan, saya sudah sampai ke pembahasan sahabat yang ke-30 ya. Ini kalau di tempat lain. Itu semuanya rata-rata mereka itu adalah orang yang sangat rajin berinfak. Gitu. Jadi kalau kita ingin menjadi bagian umat Nabi Muhammad, kalau kesimpulan sementara saya ya, kalau lihat ini semuanya hampir-hampir semuanya itu dermawan gitu. Berarti kalau kita ingin termasuk, ini kesimpulan saya pribadi ini ya, bisa jadi salah gitu. Kalau ingin menjadi umat Nabi Muhammad itu berarti ya harus gemar berinfak, gitu, gemar berinfak. Nah, Abdurrahman bin Auf ini tadi sepertiganya dikasih pinjam, sepertiganya dilunasi hutang-hutangnya, sepertiganya diberi bahkan gitu. Nah, Abdurrahman bin Auf itu biasa gitu ya, memberikan tunjangan-tunjangan kepada para keluarga mujahid gitu ya, kepada istri-istri Rasulullah. Nah ini ya, ini. Urwah bin Zubair menceritakan bahwa Abdurrahman bin Auf berwasiat menyedekahkan 50.000 dinar. Satu dinar kalau diuangkan rupiah sekarang ya, kalau sekarang satu dinar teh 4 atau 5 juta. Atau sekarang berapa? Ada yang tahu nggak tepatnya? Satu dinar itu ya, kurang lebih 5 juta. Satu dinar itu. Ini 50.000 dinar disedekahkan. Az-Zuhri menceritakan Abdurrahman membagikan harta kepada veteran perang Badar, nah, tadi yang saya sebutkan, yang berjumlah 100 orang. Jadi memiliki kedudukan tersendiri nih ya, veteran perang Badar itu. Dikasih tunjangan lah gitu ya. Dikasih tunjangan dari Abdurrahman bin Auf. Ya. Bukan oleh negara ya, tapi oleh Abdurrahman bin Auf. Dan para sahabat tuh punya kebiasaan seperti itu, yang lain pun sama gitu. Dan masing-masing mereka mendapatkan 400 dinar. Mangga dikalikan ya. Nilainya kan harga 1 ekor kambing di masa Rasulullah sampai di masa sekarang itu harganya 1 dinar. Sampai sekarang ya. Jadi kalau emas memang ininya stabil. Hari urang mah kan kamunggur meser kerupuk teh 5 perak banyak, emun keneh 5 perak tiasa meser kerupuk. Ayeuna mah kerupuk sebenarnya 500-an gitu ya, 500 atau bahkan 1000 gitu. Nah, kalau emas mah dari dulu beli 1 ekor kambing itu 1 dinar, sekarang pun kalau dinilai kan kurang lebih 1 dinar juga sama. 1 ekor kambing. Nah, ini ya, kalau balik lagi ke sini nih, wah luar biasa tunjangannya. Gak tahu nih kalau ini kejadian zaman kita sekarang ada yang protes nggak ya? Dapat tunjangan gede. Ya enggak lah gitu ya. Mereka memang orang-orang yang punya punya jasa kepada Islam gitu. Mendapatkan 400 dinar, 400 kali 5 juta mah etang sabaraha 2 M. Ya. Kalau rupiah gitu ya. Nah, sepeninggal Nabi, Abdurrahman bin Auf pernah menjual kebunnya seharga 400.000. Ini saya nggak tahu apa 400.000 dirham mungkin maksudnya ya. Dan membagikannya kepada para istri Nabi. Jadi para ummahatul mukminin itu dikasih tunjangan juga. Tapi jangan salah Pak. Kayak Aisyah itu kalau dapat seperti ini bukan kayak istri-istri kita mungkin gitu ya. Kalau istri kita kan langsung belanja tuh gitu kan. Oh, langsung belanja.
Kalau Aisyah bagaimana? Kalau istri-istri Nabi gimana? Jadi jangan salah ya, ketika ini ada tunjangan dikasih ini, ya lantas mereka jadi hidup mewah, itu bukan. Dibagikan lagi. Ini luar biasanya gitu, para sahabat Rasulullah itu. Istri-istri Rasulullah itu luar biasanya seperti itu. Jadi hari itu dikasih, hari itu juga langsung ini bagiin, ini bagiin, ini bagiin, ini bagiin. Udah habis. Hanya disisakan untuk sesuai yang dibutuhkan saja gitu. Kan kalau kita mau langsung itu jigrahnya orang makan gitu, wah langsung disimpan di bank ini, simpan ini, kan begitu. Kalau kita kan udah beda, mereka ininya ya, orientasinya itu udah beda dengan kita. Walaupun sebetulnya tidak berdosa juga ya. Kalau kita nyimpen kan nggak berdosa juga, asal menunaikan kewajiban harta kan, iya kan, nggak berdosa sebetulnya gitu. Tapi mereka itu lebih memilih akhirat, lebih mendahulukan akhirat. Gitu. Nah, saat wafat istri-istri Abdurrahman bin Auf, nah istrinya berarti bukan hanya satu yang tadi diceritakan ya, nah udah nambah lagi gitu istrinya juga, memperoleh warisan masing-masing 100.000, mungkin maksudnya 100.000 dirham ini, karena di bukunya cuma disebutkan 100.000, di riwayatnya 100.000, nggak tahu 100.000 dirham atau enggak, atau dinar ya, gitu. Nah ini makanya seperti tadi saya sebutkan, Abdurrahman bin Auf itu sering dijadikan contoh gitu ya, seorang pengusaha yang sukses ya, seorang pengusaha yang sukses. Jadi kekayaan ya, kekayaan itu tidak membuat dia lupa kepada amal, kepada akhirat. Nah, lihat bagaimana ketakwaannya ya. Walaupun dia sangat luar biasa seperti itu, tapi lihat bagaimana itu, ininya, sikapnya, ya, mawakifnya seperti apa gitu. Suatu saat Abdurrahman bin Auf itu disuguhi makanan. Lalu ketika mendapat makanan itu, karena makanannya kan makanan yang mungkin ya grade-nya agak tinggi gitu ya. Lalu dia mengatakan seperti ini, Mus'ab bin Umair, orang yang lebih baik dari saya, telah gugur ya, dalam perang Uhud ya. Jasadnya dikafankan hanya dengan selembar kain. Jika kepalanya ditutup, maka kedua kakinya tersingkap. Sedangkan jika kedua kakinya ditutup, kepalanya yang tersingkap. Ini untuk menunjukkan bahwa demikian kekurangannya para sahabat Rasulullah. Sampai-sampai untuk mengkafani saja agak susah gitu. Hamzah juga, kata Abdurrahman bin Auf, telah gugur dan dia jauh lebih baik dariku. Nah kemudian kata Abdurrahman bin Auf, kita ini saat ini telah diberi dunia sebagaimana kita rasakan saat ini. Sungguh kita takut ini adalah pahala kebaikan yang didahulukan pemberiannya oleh Allah. Jadi ini adalah pemberian dari Allah untuk membayar gitu ya kebaikan-kebaikan kita. Setelah itu dia khawatir di akhirat nggak dapat gitu. Jadi demikian ada rasa takutnya, rasa cemasnya gitu ya. Setelah itu Abdurrahman bin Auf menangis dan kemudian meninggalkan makanan itu. Gitu ya. Dia khawatir gitu. Jangan-jangan ini udah dikasih di awal, nih pahala buat kumah ini di akhirat mah nggak dapet gitu ya. Itu yang dikhawatirkan gitu. Nah Abdurrahman bin Auf ini juga dia ini bukan orang yang berhasrat pada kekuasaan karena khawatirnya, bukan menganggap bahwa kekuasaan itu kotor, bukan, tetapi karena takut gitu, takut kepada amanah, khawatir tidak bisa menanggungnya. Nah ini Utsman bin Affan ketika masih hidup memerintahkan kepada Humran untuk menulis surat
pengangkatan Abdurrahman bin Auf. Jadi Utsman sebelum wafatnya sempat gitu ya, sempat berencana untuk membuat menulis surat ya, wasiat begitulah, untuk mengangkat atau mengajukan Abdurrahman bin Auf sebagai khalifah sepeninggal Utsman bin Affan. Nah, lalu oleh Humran ini diberitahukan kepada Abdurrahman bin Auf, Utsman bilang dia nyuruh saya untuk membuat surat wasiat agar kamu ini dicalonkan menjadi presiden. Nah, kalau kita sekarang jadi capres gitu. Lalu Abdurrahman berdiri ketika mendengar itu, di antara